Ada baiknya sekolah melakukan asesmen atau kajian terhadap kesiapan para pemangku kepentingan dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan belajar mengajar. Kajian ini baik dilakukan untuk memastikan bantuan atau intervensi seperti apa yang harus diberikan untuk mempersiapkannya. Artinya adalah tentu saja ada prasyarat-prasyarat yang diperlukan agar implementasi TIK di dalam sekolah dapat benar-benar bermanfaat. Dari kajian ini akan dapat diperoleh gap antara prasyarat tersebut dengan situasi yang ada sekarang. Gap itulah nanti yang akan dipergunakan untuk merencanakan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama adalah guru misalnya. Kita dapat melakukan assessment terhadap guru pada tahap pendahuluan. Ya, artinya apa? Sebelum yang bersangkutan memberikan sesi pembelajaran. Di situ ditanyakan misalnya, apakah guru tersebut mahir dalam menggunakan komputer? Atau mungkin standar, atau tidak mahir, atau sama sekali tidak bisa. Ini contoh assessment yang bisa dilakukan terhadap seorang guru. Ya, cara lain lagi adalah pada tahap melakukan perencanaan pembelajaran. Sebelum melakukan sesi pembelajaran ditanyakan, apakah guru mempersiapkan sumber daya TIK terlebih dahulu? Apakah guru mengkaji seberapa besar siswanya itu sudah memiliki literasi tertentu? Atau apakah seorang guru membuat dokumen rencana pembelajaran berbasis TIK terlebih dahulu? Nah, itu adalah tahap perencanaan. Kemudian ketika di dalam kelas ditanyakan juga seberapa jauh guru menerapkannya. Apakah dalam menerapkan proses pembelajaran menggunakan ilustrasi dengan memakai teknologi. Apakah dia juga memberikan latihan kepada siswa dengan menggunakan teknologi. Itu pada saat penerapan pembelajaran, implementasi di kelas. Setelah sesi berakhir, dalam hal menilai apakah guru menilai efektivitas pemanfaatan TIK bersama murid-muridnya. Apakah guru menggunakan aplikasi statistik untuk melihat hasil analisa proses pembelajaran. Apakah guru menyebarkan survei ke siswa mengenai efektivitas pembelajaran dan lain sebagainya. Itu penilaian. Pengendalian adalah untuk memastikan bahwa sang guru mengetahui persis kelebihan dan kekurangan implementasi IT untuk pembelajaran tersebut. Nah, di sini ditanyakan misalnya, apakah seorang guru memastikan adanya dokumen penggunaan berbagai aplikasi di sekolah untuk memastikan para siswa maupun guru-guru lain bisa menggunakannya. Memastikan juga adanya dukungan administratif dari bagian staf atau karyawan yang bertanggung jawab untuk memberikan nilai di aplikasi misalnya. Nah, itu adalah domain pengendalian. Kemudian ada baiknya ditanyakan juga kepada satuan pendidikan, yaitu sekolah itu sendiri, pimpinannya, kepala sekolah. Sekolah yang baik biasanya mendapatkan support yang penuh dari kepala sekolahnya dalam hal menerapkan IT untuk pendidikan. Apakah kepala sekolah mendukung pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran misalnya? Apakah kepala sekolah mengharuskan guru-guru mengikuti pelatihan TIK? Nah, itu bisa kita lihat sebagai bahan dari kajian. Kemudian pemilih satuan pendidikan, apakah yayasan, apakah pemerintah, ya, ataukah individu-individu juga perlu ditanyakan. Apakah mereka mengalokasikan dana yang cukup untuk mengembangkan TIK di sekolah tersebut? Ataukah pemilik sungguh-sungguh memperjuangkan pengembangan TIK di sekolah dengan cara mencari bantuan, hibah dari pemerintah dan lain sebagainya? Apakah pemilik sekolah senantiasa meminta laporan berkala dari penyelenggara sekolah dengan menggunakan aplikasi? Nah, dari sini kita bisa melihat kesiapan dari sebuah sekolah. Di samping itu, karyawan juga baik untuk ditanyakan. Karena bagaimanapun karyawan sangat mendukung pelaksanaan proses pembelajaran untuk melayani guru, siswa, orang tua, dan pimpinan satuan pendidikan. Ditanyakan apakah sebagian karyawan sudah paham atau pandai menggunakan aplikasi berbasis teknologi. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan yang cukup? Apakah mereka mendapatkan bonus jika memiliki kinerja yang baik dalam hal menggunakan TIK? Nah, itu juga baik untuk ditanyakan. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah orang tua peserta didik baik juga untuk ditanyakan. Misalnya apakah sehari-hari orang tuanya memantau nilai siswa melalui aplikasi IT yang disediakan oleh sekolah.
Apakah seorang tua memberikan akses atau memberikan komputer untuk diakses bagi anak-anaknya di rumah? Apakah orang tua memberikan uang jajan untuk mereka membeli pulsa atau untuk membeli koneksi bandwidth ke internet? Itu baik juga untuk di-assess. Dan last but not least adalah peserta didiknya itu sendiri. Walaupun kita tahu sebagian anak-anak sekarang sudah pandai menggunakan komputer, tapi untuk memastikan ada baiknya mereka pun ditanyakan. Karena mungkin mereka banyak menggunakan komputer bukan untuk kegiatan pembelajaran, tapi lebih untuk bermain, game, dan lain sebagainya. Nah, apabila semua itu ditanyakan, maka kita bisa melihat betapa kajian itu akan memberikan arti yang sangat baik bagi sekolah untuk menyusun strategi guna memastikan tercapainya prasyarat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis TIK.